Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan data analisis hujan dan pengaruhnya terhadap 4 sektor, yakni tanaman semusim, tanaman tahunan, irigasi atau perairan, dan perikanan. Sebelum itu, saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ervina Angel Erlan dengan NPM 210 250 10 085. Yang kedua ada Pradiska Ica Apriliana dengan NPM 210 250 10 098. Yang ketiga adalah saya sendiri, yakni Nabila Nailovar dengan NPM 210 250 10 099. Yang keempat ada Yuki Erwanto Putri dengan NPM 210 250 10 101. Yang kelima ada Septiana Dwi Lestari dengan NPM 210 250 10 106. Dan yang terakhir ada Tutus Puspa Valentin dengan NPM 210 250 10 107. Demikianlah perkenalan dari kelompok kami. Tonton terus videonya ya. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Malang selama 10 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel yang telah tersedia. Karena Kabupaten Malang termasuk daerah dengan curah hujan yang tinggi, maka Kabupaten Malang ini lebih berpotensi untuk terjadi bencana tanah longsor, banjir, dan genangan air. Pada tabel berikut bisa disimpulkan bahwa rata-rata curah hujan tertinggi pada 10 tahun terakhir ada pada bulan Januari tahun 2019 dengan rata-rata curah hujan sekitar 2.965,89 mm. Sedangkan rata-rata curah hujan terendah dalam 10 tahun terakhir terjadi antara bulan Juni sampai bulan Oktober, dengan rata-rata hujan berkisar 0,0 mm. Temperatur rata-rata Kabupaten Malang selama 10 tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel yang tersedia. Selama 10 tahun terakhir, temperatur rata-rata di setiap bulannya hanya berkisar 21,9 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius, sehingga temperatur rata-rata di Kabupaten Malang tergolong rendah. Temperatur rata-rata tertinggi sebesar 27 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Februari tahun 2011. Sedangkan temperatur rata-rata terendah sebesar 21,9 derajat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2017. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim. Setelah dipanen hasilnya, tanaman semusim akan layu dan mati. Berdasarkan hasil analisis dari data BMKG yang kami peroleh, didapatkan kesimpulan bahwa Kabupaten Malang mempunyai iklim sejuk. Tanaman musiman yang banyak ditanam di Kabupaten Malang adalah kentang. Kentang merupakan sumber makanan yang populer. Kentang disebut tumbuhan semusim karena hanya sekali berproduksi dan panen, setelah itu mati. Kentang merupakan tanaman yang bisa tumbuh di daerah yang sejuk. Kentang bisa dipanen dalam waktu 5 bulan tanam. Dalam 1 tahun musim tanam kentang hanya 1 atau 2 kali. Perubahan musim, peningkatan curah dan intensitas hujan, penurunan suhu udara, dan perubahan kecepatan angin sangat mempengaruhi musim tanam tanaman kentang. Untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, para petani kentang melakukan perubahan waktu tanam. Selanjutnya yaitu ada faktor tanaman tahunan, terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran tahunan. Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan. Sedangkan tanaman sayuran adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari 1 tahun. Apel merupakan salah satu tanaman buah yang dapat dibudidayakan di Indonesia dan merupakan tanaman tahunan yang berasal dari daerah subtropis. Faktor pembatas produksi dan kualitas apel meliputi suhu, kelembapan, curah hujan, kandungan unsur hara, dan tanah. Curah hujan merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman apel. Curah hujan mempengaruhi ketersediaan air. Air sendiri dibutuhkan tanaman untuk bermacam-macam keperluan, seperti proses fotosintesis.
Proses fotosintesis yaitu mengubah zat hara menjadi makanan yang diperlukan. Sangat memerlukan air di samping bantuan sinar matahari. Hujan yang turun terus-menerus menyebabkan tanah menjadi basah, sedangkan tanaman apel membutuhkan tanah yang kering untuk dapat tumbuh dengan baik. Perairan Kabupaten Malang. Perairan atau irigasi merupakan salah satu cara alternatif pengairan lahan tada hujan pada musim kemarau. Biasanya para petani menggunakan irigasi untuk membantu meningkatkan produksi hasil pertanian. Sehingga dengan adanya irigasi, lahan tidak lagi mengandalkan hujan yang datangnya sering tidak menentu. Dengan demikian, tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bias tumbuh secara normal. Pembangunan sistem irigasi di Kabupaten Malang sangat memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertanian di sana. Dengan adanya irigasi sawah dapat mengoptimalkan kerja petani dan irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman, khususnya tanaman padi yang diusahakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Malang. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Faktor yang pertama yaitu topografi. Keadaan topografi mempengaruhi kebutuhan air irigasi. Untuk lahan yang miring membutuhkan air yang lebih banyak daripada lahan yang datar, karena air akan lebih cepat mengalir menjadi aliran permukaan dan hanya sedikit yang mengalami infiltrasi. Dengan kata lain, kehilangan air di lahan miring akan lebih besar. Faktor yang kedua adalah hidrologi. Jumlah curah hujan mempengaruhi kebutuhan air. Makin banyak curah hujannya, maka makin sedikit kebutuhan air irigasi. Hal ini dikarenakan hujan efektif akan menjadi besar. Perikanan di Kabupaten Malang. Yang pertama ada kapal perikanan. Kapal perikanan nelayan adalah kapal yang secara langsung dan pasti digunakan dalam kegiatan memancing ikan atau hewan laut atau tanaman-tanaman laut lainnya. Seluruh kapal yang digunakan termasuk di dalamnya, kapal pengangkut yang khusus digunakan hanya untuk pengangkut tidak termasuk di dalamnya, perahu yang digunakan untuk membawa nelayan seperti jakung atau perahu papan, dan peralatan penangkapan ikan seperti selo, kelong, bagan, jala buang atau lempar, rawai, dan alat penangkapan ikan lainnya. Yang kedua, produksi perikanan. Nilai produksi perikanan dinyatakan dalam berat hidup ikan pada saat baru saja dipancing. Misalnya, the round fresh, round whole, or ex-waterway equivalent of the quantities recorded at the time of landing. Maksudnya, ikan yang segar bulat, yang utuh, yang berat kadar airnya sama dengan jumlah yang tercatat pada saat ikan itu mendarat. Yang ketiga, fishing operators. Rumah tangga nelayan adalah rumah tangga yang digunakan yang melakukan aktivitas memancing atau menjaring ikan-ikan atau hewan laut atau tanaman-tanaman laut. Dapat dilakukan di rawa, di sungai, di kolam, di laut, dan lain sebagainya. Usaha ini selalu dilakukan baik oleh anggota keluarga atau nelayan yang dipekerjakan. Yang keempat, ada pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah aktivitas rumah tangga untuk memperoleh ikan di tambak, di sungai, di saluran sungai, di rawa, di danau, di budidaya kolam ikan, atau di laut. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk dijual atau untuk menambah penghasilan. Yang kelima, ada penangkapan ikan. Menangkap ikan adalah aktivitas rumah tangga untuk memperoleh ikan. Bisa di laut, di sungai, atau perairan umum lainnya, dengan menggunakan jala atau alat penangkapan ikan lainnya untuk dijual atau untuk menambah pendapatan nelayan tersebut.